Ya, karena ngambil apa Pak, jepitan apa yang nggak nempel Pak. Bismillah. Ini mic untuk kamera, ini untuk mesin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, nikmat Allah Azza wa Jal banyak kepada kita, tidak bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung, tidak akan bisa kalian menghinggakannya. Setiap organ tubuh kita bergerak itu atas perintah Allah Jalla fi'ula. Siapa yang bisa menghitung gerakan organ tubuhnya dari sel-sel yang paling kecil sampai organnya yang besar dari tubuhnya bisa bergerak. Apa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang kalau nikmat Allah itu Allah ambil satu sel saja tidak sesuai dengan fungsinya atau dia berhenti bekerja, kita akan merasakan ketidaknyamanan atau dalam bahasa lain sakit. Maka nikmat sehat adalah nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat-nikmat lainnya termasuk nikmat kita mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla dalam mendapatkan harta dan membelanjakan harta kita, di mana Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Al-Karim menyatakan, qalu innamal bay'u mithlur riba. Orang-orang jahiliyah mereka berkata ketika Allah Azza wa Jalla mengharamkan riba, mereka berkata jual beli itu sama dengan riba. Ya, mereka berkata jual beli sama dengan riba. Sesuatu yang sama, hukumnya akan sama atau berbeda? Sama. Apa yang mereka inginkan ketika Allah mengharamkan riba? Mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Kalau riba diharamkan berarti jual beli juga haram. Kalau jual beli haram, ada orang yang bisa hidup?
Ada Anda bisa hidup kalau jual beli Allah haramkan? Tidak ada yang bisa hidup. Karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Dia butuh barang yang ada di tangan orang lain, dan pun tidak semua orang mau menghibahkan barang miliknya kepada Anda. Berarti harus ada tukar menukar. Tukar menukar itulah jual beli. Mohon maaf. Hasilnya sentral ya. Ini nggak bisa bisa apa tidak? Kalau tidak kita lanjutkan. Jangan tidak bisa. Bisa diatur. Bukan diatur, dikecilkan. Maksudnya yang belakang ini diataskan, kearahkan ke depan atau kemana, jangan kepala saya. Kalau bisa, kalau enggak terlanjut saja. Tentu tidak akan, bila Tuhan kalian wahai Muhammad mengharamkan riba, sedangkan jual beli sama dengan riba, maka dengan demikian jual beli juga haram. Apakah mereka menginginkan jual beli haram? Tidak, mereka menginginkan riba itu halal. Bisa dipahami? Karena jual beli halal kalau diharamkan tidak akan terpenuhi kehidupan manusia, tidak bisa orang hidup, otomatis dia merupakan min daruriyatil haya, atau kebutuhan yang sangat urgent, sangat penting bagi manusia, tidak bisa diabaikan. Maka yang mereka inginkan kalau begitu riba juga halal, karena dia dua hal yang sama. Langsung Allah jawab syubhat mereka dengan mengatakan wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Timbul pertanyaan, kenapa Allah bedakan dua hal yang sama? Ketika Allah mengatakan yang satu halal, yang satu haram, berarti dia sama apa tidak? Tidak, berarti dia bukan dua hal yang sama. Ya. Dia bukan dua hal yang sama. Karena itulah, dari mana orang Quraisy menyamakan jual beli dengan riba? Apa persamaan yang menurut mereka kira-kira? Ini argumen mereka, syubhat mereka, Allah kekalkan dalam Al-Quran. Berarti ini bisa diterima akal. Karena kalau tidak bisa diterima akal sama sekali, receh, suatu hal yang salah, tidak mungkin Allah nyatakan itu. Apa persamaan jual beli dengan riba? Mereka mengatakan, sebagaimana riba Anda dipinjamkan, mereka inginkan riba itu tetap halal. Sebagaimana seseorang riba jahiliyah, riba dain, meminjam 100 dinar, nanti setiap 1 bulan bayar 2 dinar, lalu dikembalikan tetap 100. Namanya perjanjiannya selama 1 tahun. Ya.
Berarti ada pertambahan setahun sebanyak 24 dinar. Hampir itu sebanyak berarti 24% pertambahannya setahun bunganya. Bila pada waktu disepakati pelunasan yang meminjam belum bisa mengembalikan, maka dia dengan sukarela mengatakan, anzirni azidka, beri aku masa tangguh, mundurkan lagi pembayaranku, akan aku tambahkan lagi. Ya, ini riba lagi. Pertama sudah utang bertambah 24 dinar 1 tahun. Saya mohon izin sebentar. Mereka menginginkan riba tetap dihalalkan dengan beralasan sama dengan jual beli. Sebagaimana jual beli tidak tunai, juga ada pertambahan. Ya. Jual beli tidak tunai ada pertambahan. Kalau Anda beli hewan ini, unta ini, kalau tunai umpamanya kebun kurma ini kalau tunai 100 dinar. Kamu mau bayar kapan? Saya mau bayar selama 1 tahun. Boleh, tapi tambah 24 dinar. Sama ada pertambahan? Sama apa tidak? Itu yang mereka ingin tetapkan. Lalu Allah jawab, tidak sama. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Yang jual beli dengan ada pertambahan karena tidak tunai, itu telah Allah halalkan. Yang pinjam uang 100 dinar nanti dibayar menjadi 124, maka itu adalah riba. Ya. Itu konteks ayat wa ahallallahu al-bay'a. Tapi akan kita bahas, kita penggal ya bagian ayat wa ahallallahu al-bay'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Sebab turun ayat tadi dalam konteks tadi adalah jual beli kredit. Jual beli tidak tunai. Tapi ketika Allah menggunakan lafaz ahallallahu al-bay'a di dalam bahasa Arab, bila al-ismul jins muhalla bi al yufidul umum. Dalam ilmu usul fikih, bila kata jenis, kata jenis itu di dalam bahasa Indonesia tidak ada padanannya. Kata jenis menunjukkan jenis sesuatu, jual beli. Jual beli banyak bentuknya, jenis jual beli. Diawali dengan huruf alif dan lam.
maka dia memfaedahkan, menunjukkan semua jual beli. Ya, semua jual beli Allah telah halalkan. Itu makna umum. Apakah al-umum ini, kata umum ini mutlak diikuti begitu saja atau perlu ada pembatasan makna umumnya? Kemudian di ayat-ayat yang lain, di sabda Nabi yang lain, dinyatakan pembatasnya yang menyatakan bahwa tidak mutlak. Bahwa tidak mutlak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang gharar. Dia jual beli juga. Ya, berarti makna jual beli halal tidak mutlak. Di antaranya Rasulullah melarang menukar 6 komoditas dengan tidak sama dan tidak tunai bila sejenis. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Ubadah bin As-Samit, wa Rasul mengatakan, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد." Ini jual beli, menukarkan, menjual belikan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum jenis bur dengan gandum, kemudian gandum syair dengan gandum syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Syaratnya haruslah sama ukurannya dan yadan biyadin, tukar menukarnya di majelis. Bila tidak terpenuhi, jual beli ini riba. Berarti makna firman Allah, Allah telah menghalalkan jual beli ini, maknanya berarti menjadi menyempit. Bagaimana kita mempraktekkan ayat ini di dalam kasus jual beli? Apakah mutlak setiap jual beli kita halal? Tentu tidak. Bila terjadi sebuah kasus jual beli, maka para ulama usul fikih mengatakan, membuatkan kaidah al-aslu fi al-buyu'i al-hallu wal-jawaz illa idza dallat dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya jual beli dan muamalat boleh dan mubah dan halal kecuali apabila dalil yang ada dalil yang memalingkannya dari makna halal. Apa makna kaidah ini? Apakah serta-merta kita mengatakan setiap transaksi jual beli halal? Tidak. Dan itu sudah terjadi dari masa awal-awal keislaman. Ada beberapa transaksi jual beli di masa Rasulullah yang Rasulullah larang dan Rasulullah perbaiki. Ada yang dilarang mutlak, ada yang dilarang dengan cara memperbaiki. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wan nasu yuslimuna fi thimari fi amin aw amain aw thalatha. فقال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
Rasulullah SAW datang ke Madinah. Beliau mendapati penduduk kota Madinah telah melakukan jual beli salam. Jual beli salam. Jual beli salam untuk buah korma yang serah terima buah korma objek jual belinya tahun depan. Bahkan 2 tahun depan. Bahkan 3 tahun depan. Serah terimanya. Itu sudah dilakukan oleh orang-orang di Madinah. Lalu Rasulullah perbaiki. Berarti mutlak jual beli salam ini akan mengandung unsur yang dilarang. Bila tidak terpenuhi kriteria yang dijelaskan oleh Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, siapa yang melakukan transaksi salam, fal yuslim, hendaklah dia serahkan uang pembayarannya di majelis akad. Dan kemudian dari sini muncul kaidah bahwa Rasulullah melarang bai'il kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Karena bila dua pihak mengikat jual beli, saya beli darimu beras disifati dengan jelas speknya. Beras anak daro sebanyak 2 ton. Serah terima di tanggal 1 Januari 2026. Ya, uangnya saya transfer pekan depan. Berarti uang hutang apa tidak? Hutang. Berasnya hutang dalam tanggungan. Para ulama mengatakan ini jual beli hutang dengan hutang dan hukumnya haram. Bai'ul kali bil kali dinamakan. Karena tadi Rasulullah mengatakan fal yuslim, hendaklah serahkan di majelis akad pembayarannya. Sehingga jumhur para ulama kecuali mazhab Malikiyah, mereka mengatakan tidak boleh berpisah dari majelis akad salam tadi, melainkan uang untuk 2 ton tadi umpamanya harganya anggap 50 juta diserahkan di majelis. Bisa jadi fisik diserahkan, bisa jadi langsung ditransferkan. Ya, diyakini masuk, baru boleh berpisah. Tanggal 1 Januari 2026 saya terima beras Bareh Solo anak daro di alamat ini. Saya mohon izin lagi. Mundur. Lihat lebih jauh.
Kedinginan Ustaz? Kedinginan Ustaz?
Bismillah. Maka kembali dalam masalah jual beli salam tadi, bila dua-duanya hutang dan mengikat, keluar kaidahnya turunan baru kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang yang ijma' sepakat para ulama hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali. Berarti kaidah jual beli halal itu bagaimana kita menerapkannya, bagaimana kita mempraktekkannya dalam kasus per kasus. Tadi bukankah jual beli salam jual beli, tapi bila tidak diserahkan uang di majlis akad, dia menjadi haram. Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Tidak bertentangan. Seperti yang kita katakan di awal, dalam kaidah dalam bahasa Arab dan merupakan kaidah usuliyah, hanya menjadi umum. Para ulama mengatakan sesuatu yang umum tidak boleh Anda amalkan setelah kecuali Anda mengetahui ada mukhassis atau tidak, ada yang membatasinya atau tidak. Oleh karena itu, bila suatu transaksi jual beli terjadi, Anda tidak boleh serta-merta berdalil bahwa ini kan jual beli kan halal. Ya, jual beli umpamanya saya jual kepada seseorang, dia mengatakan kotak ini dan isinya kelihatan dikit, tapi apa di dalamnya, berapa ketebalannya dan seterusnya, dan apakah ini sama dengan di dalam seluruh bentuknya, tidak ada yang tahu. Saya jual dengan harga 1 dinar. Ya, boleh dilihat-lihat dulu Ustaz, dipegang, diraba, dibuka? Tidak boleh. Ya, jual beli. Ya udah, saya ridho 1 dinar. Silahkan diambil, di sini uangnya. Ini jual belinya mengandung unsur gharar.
Kalau tadi nggak boleh dan tidak dijelaskan spesifikasinya dengan rinci. Kalau dijelaskan spesifikasinya itu bahan baku kotaknya dari apa, Ustaz? Triplek namanya. Dalam tisunya berapa lembar, Ustaz? Nggak tahu saya. Mungkin 200 lembar, mungkin 100, mungkin 50, mungkin 10 lembar. Boleh dilihat dulu? Tidak boleh. Berarti ada ketidakjelasan walaupun dia jual beli, tapi Rasulullah mengatakan wa Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang tidak jelas tadi. Begitu juga terjadi transaksi jual beli antara Abu Mas'ud dengan istrinya Zainab, di mana Abu Mas'ud membeli budak milik istrinya, budak perempuan milik istrinya, dengan pembayaran tempo dengan harga 800 dinar atau dirham. 800 dirham. Kemudian di majelis yang sama dia menjual kembali budak tersebut kepada istrinya dengan pembayaran tunai seharga 600 dirham. Anggap kita katakan sama-sama dirham kasusnya. Maka kemudian mereka menganggap jual beli halal. Wa halallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Ya. Maka kemudian mereka menanyakan kepada Ummul Mukminin. Tidak mungkin kalau mereka tahu itu hukumnya haram, mereka melakukan, tidak mungkin. Karena Zaid bin Mas'ud itu beliau ikut di beberapa perperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sahabat Nabi yang dekat, ikut banyak perperangan dengan Nabi, jihad bersama Rasulullah. Kalau itu diharamkan, tidak mungkin dia mau menyambung nyawanya berperang, kemudian berbuat sesuatu yang dilarang oleh Nabi yang menghapuskan amalan-amalan besarnya. Kemudian mereka sepertinya tidak nyaman atas transaksi yang baru mereka lakukan. Mereka mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, dan begini seorang mukmin dan mukminah bila mendapati hal yang tidak tenang dalam hatinya. Jangan main share. Nanti dijawab oleh orang yang tidak berilmu. Ya, fadallu wa adallu. Dalam hadis yang lain Rasulullah qatalahumullah ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al ayyis su'al. Ketika seseorang bertanya, hadis tersebut tentang seseorang yang terluka kepalanya, terbentur batu dan berdarah dalam salah satu peperangan. Lalu di malam harinya junub. Di pagi harinya dia bertanya kepada teman-temannya, apakah dia boleh cuman bertayamum, tidak perlu mandi? Teman-temannya mengatakan, ada yang mengatakan kamu wajib mandi. Memang ini kaidah asalnya begitu. Orang yang junub mandi. Azan. Ikat dulu aja, silahkan azan.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Alhamdulillah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Maka mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dan tidak kepada sembarang orang. Bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Aisyah menjawab dengan nada marah. Bi'sa ma bi'ti wa bi'sa ma ishtaraiti wa bi'sa ma syaraiti. Wa akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillahi illam yatub. Penjualanmu kepada suamimu penjualan yang buruk. Pembelianmu dari suamimu pembelian yang buruk. Beritahukan suamimu bahwa pahala jihadnya bersama Rasulullah hilang gara-gara yang dia lakukan ini. Kecuali dia bertaubat. Tadi kan dia jual beli. Jual beli yang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai, tidak ada masalah. Ya. Kenapa Aisyah memarahinya?
bahkan mengancam dengan ancaman yang besar sekali. Karena di mata Aisyah ini adalah riba yang dikaburkan. Hakikatnya suaminya dapat uang berapa di majelis akad? 600. Berapa yang akan dibayar suaminya nanti setelah tempo waktu tertentu? 800. Barang yang di awal milik istrinya kembali kepada siapa? Uang 600 diterima tunai, dibayar nanti 800. Apa namanya? Riba. Ya, dinamakan dengan riba. Maka memahami suatu kasus jual beli tidak langsung Anda mengatakan jual beli halal wa halallahu al-bai'a. Jadi jual beli dua-duanya. Tapi Ummul Mukminin malah mengancam habis pahala jihadnya bersama Rasulullah. Karena dia melakukan riba atas nama jual beli. Maka bila Anda bertransaksi jual beli, sewa menyewa dengan individu, dengan instansi keuangan, lembaga keuangan syariah, dengan siapapun, apakah itu halal? Pada dasarnya ia halal. Allah mengatakan Allah telah menghalalkan jual beli. Tapi tanyakan kepada ahlinya bila Anda meragukan beberapa langkah-langkah dalam transaksi tadi, khawatir salah satu langkahnya menyebabkan transaksi tadi, jual beli tadi berbalik menjadi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bila tidak ditemukan dalam transaksi jual beli tadi, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur darar dan kezaliman, baru bisa berdalil dengan ayat yang umum tadi, wa ahallallahu al-bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli. Berarti ayat itu dijadikan oleh para ulama hukum asal. Hukum asal itu rujukan akhir kalau tidak ada referensi yang lebih dekat lagi yang mengubah status hukum, baru kita katakan dia adalah jual beli halal. Dalam kehidupan kita semuanya seperti itu. Untuk mengidentifikasi ini siapa, kita lihat hal-hal yang memungkinkan ini masuk ini, enggak ada. Terakhir ya dia berarti ini. Ya. Silahkan bila ada pertanyaan dari antum. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ada transaksi jual beli Ustaz antara ayah dan anak. Jadi si ayah menjual mobil kepada anaknya dengan cara kredit. Kemudian hasil jual mobil tadi yang dengan cara kredit dengan DP dengan nilai 20 juta, kemudian sama ayahnya dibelikan mobil baru dengan cara kredit juga, tapi tidak secara sah. Nah, jadi kemudian hasil jual mobil ayah ke anak tadi kan secara kredit, jadi per bulannya 5 juta. Nah, uang yang kredit tadi 5 juta dibayarkan untuk kredit mobil baru ayahnya 5 juta juga. Tapi kredit dengan ayahnya mobil baru tadi dengan cara riba, Ustaz. Yang jadi pertanyaan, mobil yang dibeli anak, status uang kredit anaknya ke ayah tadi itu gimana, Ustaz, untuk membayarkan kredit riba? Ya subhanallah, statusnya Anda bertanyakan, ayahnya bagaimana, aman apa tidak itu? Kalau Anda sebagai seorang anak ya, yang wajib Anda tanyakan, apa yang harus saya lakukan menghadapi ayah seperti ini?
Bukan status jual belinya halal apa tidaknya. Ayahnya masuk neraka, diam aja dia. Ya, pelaku riba dijanjikan dosa yang ancaman yang berat oleh Allah Jalla fi'ala. Sehingga Imam Malik mengatakan, saya tidak dapatkan dalam kitab Allah dosa yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam lambungnya melebihi dari riba. Karena Allah mengancam pelakunya dengan perang. Illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ayah Anda mau perang dengan Allah, Anda diam aja, tetap Anda kasih DP. Ini anak yang kalau dia tahu perbuatannya itu menyebabkan ayahnya menjadi lawan perang Allah, ini anak yang paling durhaka. Maka seharusnya si anak mengatakan, ya, memberikan solusi yang lain yang halal. Kalau tidak ada kemampuan si anak, kalau anak memiliki kelebihan harta, ya udah, kita jualin mobil ayah keluar. Nanti ayah ingin beli baru, sisanya kekurangannya saya tombokin. Mau dipinjamkan kah atau digratiskan lebih baik. Ya, kalau pinjamkan tanpa ada pertambahan. Ya, itu seorang anak yang soleh. Tapi mau dia lakukan dari awal dan ingin orang tuanya berbuat riba, ini status keanakannya dalam kondisi dipertanyakan. Cukup. Yang lain? Sebenarnya awalnya itu udah dilarang, cuman ya karena orang tuanya bahasanya dia tahu itu riba, tapi tetap aja bahasanya ngeyel ya. Jadi terjadilah transaksi. Sementara yang memang yang lebih menyakitkan itu anaknya sudah ngaji, sudah tahu dia, tapi tetap anaknya menerimanya. Anaknya menerima ayahnya lawan perang Allah. Ya, kalau perlu anak tidak punya harta yang lain kecuali ada aset rumah, dia jual rumahnya untuk mobil ayahnya tadi dengan syarat ini dipakai oleh ayahnya. Kontrak rumah dia, nyewa rumah dia, biarlah ayah pakai mobil baru, tidak ada masalah. Baik, lanjut. Bismillah, Ustaz, izin bertanya, ada dua pedagang makanan. Ketika di akhir dagang mereka berpuas emas mau pulang, kemudian sisa dagangan itu ada sebagian dibarterkan. Maksudnya dengan dua pedagang ini, yang pedagang ini harga barangnya itu 8.000, kemudian yang pedagang satunya lagi barangnya 10.000. Nah mereka barter. Barangnya apa ini? Makanan. Makanan apa? Yang satu risol satu paket, yang satu arem-arem. Arem-arem apa itu? Dari beras juga saja. Oh, beras. Tahu. Lepat. Ya dah. Cucur. Kue cucur. Kue cucur ditukar dengan risol. Dua-duanya makanan pokok kah? Apa definisi makanan pokok ketika sehingga Anda bilang enggak? Makanan pokok itu. Makanan pokok bila Anda hanya makan itu Anda bertahan hidup. Anda makan arem-arem 10 biji. Bisa sehari hidup. Besok 10 biji lagi. Bisa hidup. Berarti dia makanan pokok. Risol, Anda makan risol sehari 15 piece. Ya karena dia lebih kecil. Bisa bertahan hidup. Pernah coba tuh. Bisa-bisanya. Kalau dia makanan pokok,
syaratnya harus, tapi dia ini dua hal yang berbeda. Aram-aram dari beras, yang risol dari tepung terigu. Berarti gandum ditukar dengan beras, itu turunan, tetap sama. Menukar gandum dengan beras syaratnya yadan biyadin. Harus sama? Tidak. Harus sama gramasinya? Tidak. Ya, maka boleh yang satu gramasinya 2 gram, yang satu gramasinya setengah gram. Tapi yadan biyadin. Tak boleh dia berikan aram-aramnya di awal. Yang satu kata dia sebentar dulu, siapa tahu di jalan nanti masih ada yang beli punya saya sebagian. Nanti diserahkannya. Berpisah majelis dia terjadi riba. Jelas? Walaupun beda harga, misalnya harganya itu 8.000. Anda tukar beras dengan tepung terigu, kalau beda harga tapi yadan biyadin boleh. Tepung terigu umpamanya harganya per kilo 30.000. Tepung beras, kadang-kadang kan tepung beras per kilo umpamanya 20.000. Tetap Anda tukar sekilo dengan sekilo, berarti nilai harganya berbeda. Tidak ada masalah. Atau 1 kilo dengan 2 kilo boleh. Tapi yang penting harus yadan biyadin. Serahkan tepung beras, terima tepung terigu. Itu asalnya. Turunannya sama. Turunan dari tepung beras, aram-aram. Turunan dari tepung terigu, turunan risol turunan dari terigu. Ya, terigunya dari gandum. Gandumnya adalah makanan pokok. Turunan gandum tadi adalah tepung. Tepung baru dibikin risol. Yang aram-aram adalah asalnya adalah beras. Beras makanan pokok. Turunannya tepungnya juga makanan pokok. Kemudian turunannya lagi jadi aram-aram juga makanan pokok. Jelas? Jelas. Maka menukar sate dengan lontong sayur, ketupatnya itu harus yadan biyadin. Kalau Anda bilang, ambilin saya dulu 1 porsi ketupat sayur. Nanti siangan jam 9 saya mau buka warung sate ketupat sayur. Saya buka siang. Nanti siang baru saya kasih kamu 1 porsi juga. Ya, ini terjadi riba. Tapi dalam kasus tadi tidak ada riba karena dia tukar menukarnya yadan biyadin. Jadi kalau ada jeda waktu itu, Bukan jeda. Kalau dia masih jalan beriring, masih satu majelis namanya. Ya, di awal jalan dikasih yang satu risol, maka masih seiring satu majelis terus. Tapi kalau satu kemudian sebentar ya, saya ke situ dulu, ada yang mau beli sebentar untuk anak saya. Berpisah majelis terjadi riba. Masya Allah. Tukang risol juga kena riba. Mohon musta'an. Sama tukang aram-aram juga. Tadi juga penjual ketupat sayur juga. Lontong sayur, sate ketupat. Lanjut yang lain. Seseorang itu membeli tanah dengan di dalamnya ada kebun sawit. Membeli tanah, ada ya, ada kebun sawit. tanah yang di atasnya sudah ada pohon sawit. Terus jadi dipersyaratkan antara penjual dan pembeli itu pembayaran lunasnya ketika surat atas suratnya itu sudah di atas nama pembeli. sudah balik nama ke pembeli. Ya, persyaratkan lunas ketika surat sudah atas nama pembeli. Jadi ketika akad itu mereka sudah si pembeli sudah membayar DP. Ya, terus Nah, itu jadi si penjual minta
saya minta ini lah ya, tapi hasil panen sampai akhir bulan ini dulu katanya gitu. Jadi, Penjual minta. ya minta hasil panennya dulu selama sebulan ini dulu katanya gitu Ustaz. Boleh minta. Yang jelas dia minta ya. Terus. Tapi karena pembelinya ini juga nego aja Ustaz. Akhirnya udah nanti ketika akhir bulan ini panen berikutnya pembeli yang mengambil ini Ustaz, hasil panennya Ustaz. Nah itu termasuk akad salam tadi atau bagaimana Ustaz ya? Ini bukan akad salam. Ini minta-minta. Ya. Kalau buah itu panen kapan lagi munculnya? Dua pekan lagi kan ya. Kalau pada waktu transaksi tadi buah yang ada sekarang ini saya panen butuh umpamanya dalam renggang waktu 15 hari dari transaksi, itu memang milik si penjual. Ya. Illa ayashtarithahul mubta', kata Nabi. Ya. Man ba'a thima ba'da an tu'abbar fasamaratuhu lil bai' illa ayashtarithahul mubta'. Siapa yang menjual kebun yang sedang berbunga dan sudah dikawinkan oleh penjualnya, maka hasil yang itu milik penjual. Itu kata Nabi. Kecuali pembeli mengatakan saya itu juga milik saya, dia mensyaratkan. Ya, maka yang panen pada waktu transaksi itu menjelang 15 hari ke depan itu milik penjual tanpa ada persyaratan. Dan itu bukan minta-minta. Tapi kalau 1 bulan berarti panen keduanya, paham? Itu statusnya minta. Minta boleh. Man sa'ala amwalan nasi takassuran ya'ti yawmal qiyamati wa laysa 'ala wajhihi muz'atu lahmin. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang meminta-minta harta orang lain tujuannya untuk memperbanyak harta. Tadi dia sudah jual berarti harganya ratusan juta, tapi masih minta. Minta berarti supaya apa ini? Di luar kebutuhan pokok berarti untuk memperkaya diri. Maka diancam oleh Nabi SAW, datang dia di hari kiamat wajah tanpa daging, tulang aja. Jadi dari sisi pembeli, insya Allah tidak ada masalah saya. Penjelasan saya paham. Mana yang tak ada masalah? Yang mana yang tidak ada masalah? Penjelasan saya rinci tadi, bukan mutlak boleh, bukan mutlak tidak boleh. Yang mana yang boleh, yang mana yang tidak? Saya ulangi. Yang panen hari transaksi sampai 14 hari ke depan itu milik penjual. Jelas. Pembeli kalau ingin ngambil itu, dia mengatakan ini berarti langsung saya ambil ya. Dia harus syaratkan pada waktu akad. Kalau dia tidak syaratkan, Nabi mengatakan fasamaratu lilladzi ba'ahu. Buah yang itu milik yang menjual. Jelas? Berarti di sini kalau dia mengatakan, oh enggak kan sudah beli milik saya, kan enggak ada kesepakatan bahwa langsung saya serahkan ke kamu. Berarti status pembeli yang minta-minta. Jelas? Kecuali di awal dia persyaratkan dalam jual beli, dia bukan minta-minta. Ini nego harga. Ya. Dan itu si penjual tidak perlu minta, memang hak dia ditetapkan oleh Nabi SAW. Dalam kasus tadi, kalau dia mengatakan sebulan ini, berarti panen yang kedua, status penjual peminta. Pembeli orang minta, walaupun untuk memperkaya dirinya, boleh dia ngasih? Boleh atau tidak?
boleh, tidak ada masalah. Anggaplah kasih hadiah asal dia tidak terpaksa, sehingga dia dapat pahala. Jelas? Sekarang berarti penjualnya tidak apa-apa. Hah? Apa-apa tadi? Paham yang penting untuknya. Allah ya barik. Nah, satu lagi misalnya seseorang itu menitipkan emas di toko emas. Kasus kedua. Jadi seseorang itu menitipkan emas di toko langganan yang biasa. Menitipkan itu apa maksudnya? Menitipkan barangnya saya. Apa ucapannya kepada tukang emas? Ini saya titipkan emas di toko ini. Jadi oleh toko emas itu menerima tanpa ada biaya, tanpa ada dipersyaratkan gitu. Seperti dia terima titipan, tapi resiko ketika hilang ya diganti sama ini ya toko emasnya. Diganti. Diganti saya. Keuntungan toko emas apa? Dia bisa ini Ustaz, kalau misalnya emasnya itu emas yang bukan emas antam, dia bisa ini Ustaz, dipakainya dia lagi Ustaz. Kalau emas antam, Nggak dipakainya dia Ustaz. apa keuntungan toko emas? Berarti dia bisa pakai yang emas yang dititipkan tadi itu yang bukan emas antam Ustaz. Tadi Anda bilang emas. Ini yang nitip emas antam atau bukan? Tapi yang dititip itu ada emas antam. Kalau emas antam, apa keuntungan toko emas? Nggak ada Ustaz. Tapi mau juga dia. Mau Ustaz. Emang udah langganan gitu Ustaz. Ah. Dia punya resiko, tapi dia mau. Ya. Kalau ada orang mau beli, dia nggak boleh jualin. Nah, dijual Ustaz. Tidak ada masalah. Ini titipan murni. Jadi Ustaz, ketika yang nitip tadi itu mau menjual emas yang udah emas bukan emas antam, itu emasnya kan masih di pihak toko Ustaz. Jadi ketika dia menjual, yang menitip tadi itu langsung terima uang, gak apa-apa Ustaz? Dari siapa? Dari toko emasnya. Coba kasusnya ulangi. Seseorang itu menitipkan emas Ustaz. Itu sampai situ paham. Yang selanjutnya tadi. Jadi ketika yang mau menitip tadi itu mau menjual emas. Sudah menitip bukan mau menitip. Kan sudah sampai dititipkan. Ya, Terus dia mau menjual lagi. ya. Terus dia jualnya ke siapa? Toko emasnya Ustaz. Apa dia bilang? Juga emas yang kemarin dititip itu setengahnya saya jual. Setengahnya saya jual. Nah, jadi nanti saya terima pembayaran yang setengah saya jual sama emas fisik sisa saya gitu Ustaz. Nanti uangnya nanti. Enggak, uangnya langsung di sana Ustaz. Langsung. Tapi nanti kata antum barusan. Salah. Ini efek satu kata nanti bisa jadi haram. Coba ulangi lagi. Jadi emas yang kemarin saya titip, Ya. saya jual. Yang saya jual itu setengahnya, yang setengah yang saya jual pembayarannya saya terima, yang sisa yang saya titip tadi itu balik ke saya ambil gitu Ustaz. Nanti. Sekarang Ustaz, langsung di toko. Tadi baru kan ada nanti, sekarang udah sekarang. Berarti kasusnya beda. Ketiga lagi ini. Apa Ustaz? Kasus ketiga berarti. Sekarang berarti. Tidak ada masalah. Syukur Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah kita transaksi, misalnya kita jual kopi, terus di situ ada jual lontong, kita pesan lontong dia pesan kopi kita, terus itu nanti Dia pesan lontong Anda. dia pesan kopi saya, Nah, Anda pesan lontong sayur. Terus nanti baru saya hitung, baru saya dibayar, boleh? selesai dibayar pakai rupiah. Pesannya ya. Tidak ada masalah. Ini tukar dengan rupiah, bukan tukar kopi dengan lontong sayur. Boleh. Pakai rupiah boleh. Kurangannya kalau dikasih. Ya. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai kasus saham Ustaz. Jadi ketika si pembeli membayar tunai Ustaz, itu tentunya yang kalau zaman sekarang kan ada semacam keraguan gitu Ustaz pada si penjual Ustaz. Nah, untuk itu si pembeli dia akan membayar tunai, tapi dia meminta jaminan daripada si penjual.
Bagaimana Ustaz? Boleh. Berarti si penjual berhutang. Apa hutang penjual? Barang. Ya, orang yang berhutang boleh Anda minta jaminan dari dia. Jelas? Allah. Ibu ada yang mau bertanya? Salam terkatuh. Mau bertanya mengenai penting kita waktu di tanah suci belanja bersama teman. Kemudian teman itu kekurangan uang, misalnya 5 miliar. Jadi dia pinjam uang kita untuk bayar kadernya, tapi uangnya sudah habis yang ada rupiah. Nanti dia ganti dengan uang 50.000. Itu apakah boleh Ustaz? Di mana dia ganti 50.000? Di Mekah. Dia pinjam real, nanti dibayarnya dengan rupiah 50.000. Ya. Kesepakatannya dari awal seperti apa? Ketika dia pinjam dulu ya, nanti saya bayar 50.000 atau nanti saya bayar. Karena dia tidak tersedia lagi uang realnya, dia punya 50.000. Dia sudah ngomong pada waktu itu, Ya. nanti saya bayar 50.000. Gitu. Ya udah. Berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia mengatakan saya bayar nanti. Kalau ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia bilang nanti di pesawat saya bayar 50.000, ini hukumnya riba. Karena menukar rupiah dengan real tidak tunai. Sedangkan rupiah dan real sama-sama alat tukar. Dan Nabi mengatakan, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Bila berbeda jenisnya, jenis uangnya, yang satu adalah emas, yang satu adalah perak. Boleh kursnya berbeda, tapi harus tunai. Ya, sedangkan tadi uang real, uang rupiah sama-sama alat tukar tapi berbeda jenisnya. Yang satu rupiah, yang satu real. Tapi tidak tunai, maka terjadi riba nasi'ah. Kalau dia mengatakan nanti saya bayar, ya, tapi tidak sebutkan 50.000 rupiah. Maka ketika dia bayar, dia mengatakan saya nggak ada real, 5 real, bagaimana? Bayar pakai rupiah boleh? Boleh. Berapa kesepakatannya? Ya. Kalau dia sepakat umpamanya dengan harga kemarin transaksi, itu juga tidak boleh. Tapi sepakat dengan harga hari ini, tidak ada masalah. Kurs hari ini umpamanya 1 real 5.000 rupiah. Berarti 5 real 25.000 kan ya. 25.000 ini saya nggak punya pecahan 25-nya imbalan, 25 hadiah. Boleh? Boleh, tidak ada masalah. Jelas? Orang bikin umroh, orang sedang berada di tempat yang suci, tapi nggak tahu agama Allah, bisa berbuat riba di tempat yang suci. Baik, silahkan. Misalnya ini adalah saudara jual beli emas, karena dia butuh dan jauh berjauhan, tapi di tempat yang menjual emas itu ada orang tua. Silahkan. Umurnya milik orang tua. Misalnya ini di Pekanbaru seorang adik dia mau menjual
Tidak dengar. Apa yang enah, Ibu? Ulang dari awal. Ya, adiknya masalah. Adiknya di Pekanbaru, kakaknya di Padang, ibunya di Pangkalan. Orang tuanya di Pekanbaru juga. Nah, adik di Pekanbaru, ibunya di Pekanbaru, abangnya di Padang. Maksudnya karena dia butuh, kalau dijual di toko emas atau apa mungkin harganya menurut adiknya tidak bagus ya. Kalau kakaknya yang beli mungkin bisa ya harganya cukup bagus. Tapi karena jauh kakaknya kirim uangnya ke ibu yang satu kota dengan adiknya dijual. Jadi ibunya yang menyerahkan. Apa boleh begitu Ustaz? Ibunya pada saat berakad dengan adiknya atau di rumah ibu sendiri? Ya, di rumah ibu, adiknya juga. Di rumah adiknya. Adiknya di rumah ibu juga pada saat ibu transaksinya lah sedikit sama nanti emasnya ini sama ibu, katanya kakaknya. Uangnya dititip dulu ke ibu. Uangnya sudah di tangan ibu atau belum? Transfer ya, transfernya ke ibu. Uang sudah dengar dulu. Uang sudah di tangan ibu. Ketika ibu menjadi wakil kakaknya yang dari luar kota bertransaksi dengan adiknya, itu ibu menyerahkan uang langsung atau tidak? Rasanya dia transfer. Ibunya transfer lagi gitu. Oh enggak, itu langsung. Siapa yang langsung melangsungkan? Kakaknya langsung transfer ke adik. Emasnya kapan diserahkan? Waktu itu ada. Hah? Pada saat itu juga diserahkan tapi ke ibu. Sedikit sama ibu. Nah itu. Tidak boleh. Harusnya dia sudah terjadi atau belum? Sudah. Ulang lagi, akadnya ini riba. Harusnya yang dia lakukan, dia katakan, Bu, tolong ibu terima emas sekarang juga dari adik. Adik sekarang di rumah ibu, wakil dari saya, uang pembayaran saya transfer tunai ke adik. Nah itu yadan biyadin. Tidak boleh dia tutup komunikasi dia dengan ibu dan dengan adiknya, melainkan dia sudah mengatakan, Dik, saya beli emasmu dengan harga sekian, ini saya transfer. Sudah kamu terima? Sudah. Serahkan ke ibu juga sekarang sebelum ibu beranjak, kamu beranjak, saya beranjak. Atau sebelum koneksi putus. Serahkan juga ke ibu sekarang emasnya. Bila semua terjadi sesuai dengan ketentuan tadi, jual belinya halal. Bila tidak, terjadi riba. Jadi sekarang emasnya sudah berada di tangan orangnya di Jakarta. Jadi mesti bagaimana ini? Diulang akadnya, Dikembalikan gitu emasnya. Akadnya diulang. Sekarang dikembalikan, nanti bikin baru masalah baru lagi. Dengar dulu saya jelaskan. Nanti kalau sudah jelaskan ibu berkomentar silahkan. Maka sekarang si adik mengatakan, Kak, yang kita lakukan kemarin tidak sah dan itu riba. Status emas di tangan kakak adalah rampasan, status uang di saya tangan saya rampasan. Kita ulang jual belinya. Sekarang rupiah sudah dalam tanggungan saya dan mungkin sudah saya pakai juga. Yang penting masih dalam tanggungan saya dan emas sudah di tanggungan kakak. Saya beli emas di tanggungan, saya jual emas saya yang di tanggungan kakak, yang berada dengan kakak dengan uang kakak yang ada pada saya. Tinggal jawab iya aja kamu. Ya, alhamdulillah. Kalau dia ribut sana sini lagi, ini tidak tunai lagi nanti kalau berpisah majelis. Kalau mati handphonenya. Jelas? Pertanyaan Anda mungkin kenapa seribet itu agama Allah? Ini bisa-bisanya antum aja Ustaz, atau memang begitu agama Allah seribet itu? Ya. Ini konsekuensi dari
firman Allah dan sabda Rasulullah SAW dalam tukar menukar uang ini, karena ini berkaitan dengan uang. Semua kita tahu fluktuasi uang per detik, emas, rupiah naik turunnya per detik. Kalau tidak terjadi tunai, akan terjadi